tidak tahu. Tapi juga dari makna pertama kan bisa terus ke makna kedua. Intinya Allah fasilitasi, sediakan satu situasi yang memberikan dorongan yang baik untuk ketaatan kepada Allah. Di sana juga ada beberapa hadis tentang sumu tasihu, puasalah kalian sehat. Demikian juga as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Ada hadis Nabi juga tentang bab ini, meskipun tidak khusus terkait dengan Ramadan, tapi terkait dengan saum. Tapi kan Ramadan itu sangat identik dengan saum ya. Ala adullukum ala abwabil khair. Maukah kalian saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Qala bala ya Rasulullah. Ya mau ya Rasulullah. Qala abwabul khair qiyamul lail wasiyam wassadaqah. Pintu kebaikan itu qiyamul lail, saum dan sedekah. Jadi saum termasuk pintu kebaikan. Jadi saum disebut Nabi sebagai pintu kebaikan. Dari beberapa hadis ini, kita bisa semacam membuat pemahaman yang utuh tentang Ramadan. Bahwa yang pertama, Ramadan itu bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan Nabi, syahrun mubarak. Nah, masih ingat, kalau ada apa-apa ke Allah berkahi. Apa aja yang Allah berkahi, itu maknanya berlimpah kebaikan di situ. Misalnya kan, rumah Allah, rumah yang Allah berkahi. Nah, itu yang Ka'bah itu. Ada kebaikan di situ yang luar biasa. Nah, sholat aja 100.000 derajat. Karena kan maknanya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi berlimpah-limpah kebaikan di situ. Ya baik urusan dunia atau urusan akhirat. Artinya apa? Kalau Ramadan itu bulan yang Allah berkahi, maka akan banyak kebaikan yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Itu makanya dulu para ulama suka nyebut ngalah berkahnya Ramadan. Gitu. Makanya terkadang konsepnya agak beda, konsep ngajinya itu. Ngalah berkahnya Ramadan. Nah, salah satu keberkahan yang terasa, yang muncul adalah Allah fasilitasi hambanya untuk taat. Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu salah satu bentuk keberkahan. Yang kedua, berlipat pahala. Memang diberkahi, berlipat pahala. Ini juga satu kebaikan yang luar biasa. Salah satu keberkahan, Allah pilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya wahyu di awal. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah pilih Ramadan sebagai waktu turunnya wahyu pertama, turunnya Al-Qur'an. Itu bentuk keberkahan. Termasuk keberkahan Ramadan. Allah berikan kemenangan kepada Nabi di bulan Ramadan. Kemenangan puncak perang Badar di bulan Ramadan. Fathu Makkah juga di bulan Ramadan. Demikian
termasuk keberkahan Ramadan. Allah jadikan satu malamnya sebagai Lailatul Qadar. Ini keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Nah, oleh karena, ini poin kedua ya, memahami konsepnya. Karena ini syahrul mubarak. Jadi kalau melihat 5 poin di atas tentang contoh-contoh keberkahan aja, kita bisa dapati Ramadan itu emang bulan di mana kita bisa berharap kebaikan urusan dunia dan urusan akhirat. Berharap di dalamnya itu kepada Allah SWT. Karena Allah berikan kemenangan kepada Nabi di bulan Ramadan. Kesuksesannya di bulan Ramadan. Nah, kebaikan untuk akhirat berlimpah-limpah pahalanya. Dan Allah fasilitasi itu. Dan ada satu malam yang sangat kita nanti namanya Lailatul Qadar. Oleh karena itu, jadi memahami Ramadan sebagai syahrul mubarak, maknanya apa? Kita tidak menyikapi dengan sikap biasa, tidak main-main. Kita akan sambut dan persiapkan dengan sebaik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan, Allah wajibkan kepada hambanya secara khusus ibadah shaum. Ini konsep kedua ya. Secara khusus ibadah shaum. Dan shaum ini posisinya secara hukum itu wajib dan merupakan rukun Islam. Secara profan kehidupan duniawi ini itu sebagai salah satu prosedur yang berdampak kepada kebaikan di banyak hal pada manusia. Berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada kecerdasan berpikir, berdampak kepada terkendalinya emosi, berdampak kepada terkendalinya syahwat. Jadi ada sumu tasihu, ada as-saumu junnah, ada ala adulukum ala buabil khair. Dia merupakan pintu kebaikan, posisi puasa tadi. Kalau kita lihat tadi. Dia merupakan perisai, dia merupakan jalan menuju sehat, dia juga merupakan pintu kebaikan. Jadi ini harus dipahami betul. Di Ramadan itu ada satu ibadah besar. Namanya shaum yang begitu posisinya. Jadi lagi-lagi kita juga tidak akan terlantarkan shaum. Jadi ya, ini konsep kedua ya. Bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada satu ibadah yang sangat besar sekali posisinya. Hukumnya wajib, yang merupakan rukun Islam, dan memiliki posisi yang penting karena memiliki dampak yang luar biasa besarnya. Jadi kalau bahasa lain, semua kita ini kan ingin sehat-sehatnya. Ya puasa. Gitu. Siapa yang tidak ingin sehat? Tapi Rasul sumu tasihku, kalau kita jalani benar. Saya pikir analisisnya terhadap ini sudah lebih daripada cukup. Jadi puasa badan itu butuh ini, badan butuh ini, maka fasilitas puasa yang menyelesaikan. Butuh pembersihan seluruh toksid ada di badan, itu puasa yang menyelesaikan.
butuh ini ada di badan, maka puasa yang menyelesaikan. Wah, luar biasa pokoknya puasa ini. Dampaknya kepada kesehatan. Ya, karena sehat, karena ringan, otak ikut cemerlang. Jadi luar biasa. Yang ketiga, ini menarik. Di dalam bulan Ramadan, ada kewajiban saum. Dan saum ini dimaksudkan oleh syariat sebagai jalan menuju satu sifat mulia, namanya takwa. Ini harus kita ambil baik sekali. Jadi puasa yang demikian tinggi posisinya ternyata juga merupakan strategi menuju yang lebih tinggi lagi. Satu sisi saum itu merupakan tujuan, tapi dia merupakan juga jalan. Kalau bahasa lain kan di manajemen, satu sisi merupakan dia target, tapi begitu dikontekkan dengan yang lain, dia merupakan strategi. Saum itu ya memang termasuk target karena itu rukun Islam, ya dijalankan aja, sudah titik. Tapi ternyata dia begitu dikontekkan yang lain, dia merupakan strategi. Menuju apa? Menuju sifat besar yang harus dimiliki seorang hamba. Namanya takwa. Apa pesan yang harus kita tangkap? Jadi, saum yang demikian penting ini, ternyata dikontekkan ke sifat, dia merupakan strategi agar kita punya sifat takwa. Ini apa pesannya? Jadi, saum dan seluruh Ramadan harus dapat kita pastikan untuk menyampaikan kita ke posisi takwa. Nah, kita harus tahu takwa itu apa dan di mana posisinya. Menarik ya. Takwa itu adalah rasa takut yang tinggi kepada Allah. Jadi lewat ibadah saum itu diharapkan muncul sifat takut di hati kita. Sekarang kita bahas bab takwa ya. Apa itu makna takwa? Di mana posisi takwa di antara sifat-sifat yang lain? Dan apa dampak takwa? Apa sih takwa itu? Ada 3 makna takwa itu ya. Jadi ibadah yang paling penting di bulan Ramadan itu punya maksud yang sangat mulia. Yakni apa? Hadirnya sifat takwa pada setiap hamba yang berpuasa. Apa itu takwa? Takwa itu rasa takut yang tinggi kepada Allah. Yang kedua, takwa itu adalah kehati-hatian menjalani hidup. Yang ketiga, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. 3 definisi ini bisa dianggap satu rentetan definisi. Kita bisa mengatakan takwa adalah rasa takut yang tinggi kepada Allah. Sehingga membuat orangnya hati-hati dalam menjalankan hidup. Tidak sembarangan. Caranya apa? Jalankan aja perintah Allah. Jauhi saja larangan Allah. Baik perintah yang menekan, yang wajib atau yang kurang menekan, namanya sunnah. Dan menjauhi larangan Allah, baik yang larangan yang tegas menekan, namanya haram, atau larangan yang tidak begitu menekan, namanya makruh. Kita taati aja, nanti insya Allah selamat. Dengan berbekal rasa takut, kita hati-hati, caranya taat aja sama Allah. Diperintah dikerjakan, dilarang. Sifat ini itu diharapkan muncul dengan ibadah saum.
Mungkin pertanyaannya, ibadah saum yang demikian besar pahalanya itu ternyata untuk memunculkan sifat ini. Kita bisa bertanya, apa sih pentingnya takwa itu? Gitu. Dan seberapa tinggi posisi takwa itu? Jawabannya jelas. Dengan sifat ini, orang akan mencapai tujuan diciptakannya manusia, yakni ibadah. Jadi betapa pentingnya sifat ini? Ya benar. Karena dengan sifat ini, orang baru bisa menyelesaikan tugas utamanya. Yakni ubudiyah kepada Allah. Bagaimana orang bisa totalitas menghamba kepada Allah kalau tidak takut kepadanya? Kalau tidak hati-hati dalam menjalani hidup, dan kalau tidak mentaati perintah, menjauhi larangan. Kalau punya sifat itu, otomatis dia menyelesaikan tugas utama. Maksud diciptakannya manusia. Yakni, inna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Kami tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk menghamba. Nah, kamalul ubudiyah, kesempurnaan penghambaan kepada Allah, itu hanya terjadi manakala manusia punya sifat takwa yang sesungguhnya. Kalau tidak punya sifat takwa, dapat dipastikan dia tidak akan menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah. Dapat dipastikan dia tidak menyempurnakan ubudiyah. Dengan bahasa lain, yang tidak punya sifat takwa tidak sukses dalam menjalani tugas hidup. Gagal dia. Siapapun dia yang tidak punya sifat takwa akan gagal mencapai tujuan hidup. Jadi puasa memang mengantarkan sifat yang untuk mencapai tujuan hidup. Itu posisi pertama, takwa ya. Sekarang posisi kedua, takwa. Bahwa dengan sifat itu, kita akan berpeluang untuk terhidayai oleh Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk membuatmu celaka. Ini merupakan peringatan bagi yang takut kepada Allah. Jadi sifat takut kepada Allah ini itu menjadi sifat yang menjadi modal agar orang dapat hidayah Al-Quran. Atau dengan bahasa lain bisa mendapatkan manfaat Al-Quran. Sementara kita tahu, tanpa Al-Quran, orang bisa tersesat. Sementara kalau tidak punya sifat Quran, tidak bisa tercerahkan oleh Al-Quran. Makanya sifat takwa menjadi penting agar kita tercerahkan lewat Al-Quran supaya kita tidak sesat. Jadi sifat takwa menjadi penting. Karena menjadi modal kita tercerahkan oleh Al-Quran. Quran menjadi hidayah. Sudah, kalau nggak ada sifat takwanya, Quran hanya begitu aja, dilewati aja. Posisi kedua. Posisi ketiga. Bahwa sifat takwa ini, dengan sifat takwa ini, kita akan mencapai impian tertinggi orang-orang di depan Tuhannya.
Karena Allah menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling takwa di antara kalian. Karena sifat ini menjadi parameter satu-satunya kemuliaan seorang hamba di sisi Tuhannya. Jadi kalau tidak punya sifat ini, sama saja kita menjadi orang yang paling hina di antara hamba-hamba Allah. Kalau kita punya sifat ini, berpeluang untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Tuhannya. Jadi sementara sifat ini mengantarkan kepada tujuan hidup, sifat ini juga mengantarkan kita tercerahkan terus oleh Al-Quran sehingga tidak sesat. Dengan sifat ini kita diantarkan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Lalu bagaimana? Tidak kita capai dengan seluruh ibadah yang kita miliki agar mencapai sifat ini. Tapi belum cukup di situ posisi takwa. Dan dengan sifat ini, hidup kita insya Allah berlimpah-limpah karunia. Hidupnya mudah, rezeki berlimpah, selalu ada solusi pada setiap kesulitan. Lah bukankah hidup itu begitu? Ya. Hidupnya mudah, setiap ada masalah ada solusinya, rezekinya berlimpah, ilmunya banyak. Loh, coba kurang apa coba? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang takwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya itu mudah. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah, maka Allah jadikan padanya pintu keluar, jalan keluar. Dan Allah kasih rezeki padanya, tiada kira. Rezeki berlimpah, ada pintu keluar. Fattakullah wa ya'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, akan ajari kalian. Dengan takwa itu, hidupnya mudah. Selalu ada solusi atas masalah. Rezekinya berlimpah, ilmunya banyak. Masya Allah. Lah kan bukankah itu hidup? Hidupnya mudah, selalu ada solusi, rezeki berlimpah, ilmunya banyak. Sementara tadi, di sisi Allah dia mulia, mencapai tujuan hidupnya, tidak sesat dalam hidupnya. Masya Allah. Jadi sifat ini memang harus dicapai dengan seluruh yang kita miliki, agar kita punya sifat ini. Jadi pantas, ibadah yang sangat penting dalam Islam, itu menjadi fasilitas dan strategi mencapai sifat ini. Dan berapa beruntungnya orang yang punya sifat ini menjadi orang yang bertakwa. Dan betapa ruginya orang nggak punya sifat menjadi orang yang tidak bertakwa. Nah. Oke, demikian yang dirahmati Allah. Betapa tingginya posisi takwa. Nah, kalau mau ditanya, takwa itu seperti apa? Tadi definisinya. Letaknya di mana letaknya? Letaknya ada di hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ayushiril sadri, dan ia mengisyaratkan kepada dadanya. Maknanya takwa itu memang itu sifat. Sifat letaknya ada di hati. Takwa itu bukan baju. Baju itu bagian dari dampak dari ketakwaan. Oke ya. Jadi kami ulangi lagi, memahami Ramadan, yang pertama, Ramadan sebagai syahrul mubarak. Yang kedua, Ramadan memiliki ibadah yang sangat khusus, yang tinggi sekali posisinya, yakni ibadah saum. Kita terangin tadi. Yang ketiga, saum yang ada di bulan Ramadan itu dimaksudkan mencapai sifat yang sangat-sangat penting dalam hidup. Demikian posisi sifat takwa itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ini poin keempat. Ya. Karena ia bulan mubarak, ada saum, dan mencapai sifat itu, kaum muslimin harus memahami dengan baik dan menjalankan Ramadan sesuai dengan konsep tadi.
yakni akan menekuni ibadah-ibadah yang ada di dalamnya agar bisa mencapai sifat utama itu. Ia memang serius menjalani Ramadan agar bisa mencapai sifat utama itu. Bukan sekedar menjalankan perintah. Disinilah diperlukan satu prosesi Ramadan yang lengkap dengan semua sisinya. Jadi di sini diperlukan sebuah pengelolaan Ramadan yang lengkap semua sisinya. Tidak boleh kita menjalani Ramadan hanya parsial dari satu dua sisi ibadah. Tapi lengkap semua sisinya. Agar bisa mencapai sifat yang mulia itu. Karena tidak main-main sifat ini. Dan harus diakui, juga tidak gampang mencapai sifat itu. Orang yang selalu taat, takut sekali kepada Allah. Nah, ini kan yang terjadi kan kita ini takut ke atas sama Allah mah biasa aja. Naudzubillah min dzalik. Atau karena suami takut ke istri, sama Allah biasa aja. Gitu. Kalau bahasa ekstrimnya itu mendingan dimarahi Allah daripada dimarahi istri. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah dibanding-bandingkan. Nah, yang saya maksud sebagai dikelola dengan totalitas itu adalah, dan baik semua sisinya adalah, yang pertama, kita harus menjalankan seluruh ibadah yang diperkenankan di bulan Ramadan, baik yang wajib atau yang sunnah. Ini klasifikasi pertama dulu. Yang dimaksud dengan menjalankan ibadah semua sisinya. Yang pertama, kita harus menjalankan ibadah-ibadah di Ramadan lengkap, baik yang wajib atau yang sunnah. Nanti kita jelaskan di belakang. Yang kedua, kita harus menjalankan ibadah Ramadan itu, ibadah-ibadah Ramadan itu fiqhan wa maknan. Secara tata cara harus baik dan secara makna harus sampai. Apa itu maksudnya? Semisal ibadah saum, secara tata cara gimana? Berarti sahurnya, hukumnya, sunnahnya harus dikerjakan dengan sebaik-baik. Jadi secara fikih harus masuk. Secara makna berarti harus menghadirkan zikir, takwa, masuk. Kalau enggak, maka nanti ibadah bagai badan tanpa makan tanpa gizi. Nah, jebakannya di sini biasanya. Yakni ibadahnya hanya menyelesaikan tugas fikih. Yang penting sah. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang dimaksud untuk beribadah dengan sempurna dan dari semua sisinya, pertama kita menjalankan ibadah semuanya, bagi yang wajib atau yang sunnah. Jangan yang wajib aja. Atau yang sunnah tapi satu doang, yang lain nggak dikerjakan, enggak. Sebisa mungkin banyak. Yang kedua, ibadahnya di bulan Ramadan itu luar dalam ibadah. Yang ketiga, menjalankan ibadah Ramadan itu sepanjang Ramadan dan pasca Ramadan. Di Ramadan itu ada pendahulunya namanya Sya'ban. Ada pengakhirannya namanya Syawal. Ini berdampak sekali ini. Kalau pendahuluan itu dalam rangka mempersiapkan, kalau akhir itu dalam rangka landing dan menyempurnakan. Makanya barang siapa yang puasa
Sitan min Syawal faka'annama shamat dahr. Ya seperti puasa sepanjang tahun karena menjadi 36 hari. Kali 10 sama dengan 360 hari. Jadi ibadahnya ada pra Ramadan, semasa selama Ramadan dan pasca Ramadan. Jadi memang sempurna sekali ngelolanya itu. Ya Allah, semoga Allah mudahkan ya kita berjalan. Yang keempat, yang dimaksud mengelola Ramadan dengan semua, menjalankan Ramadan dengan semua sisinya adalah istiqamah selama Ramadan. Khusus yang Ramadan ini. Kita harus bisa menuntaskan sampai akhir. Apalagi jadi ditambah ada pra, ada selama, dan ada ba'da. Tapi secara khusus di Ramadan itu, jangan sampai kita terjebak. Ibadahnya kayak terbang tadi. Cuma di depan aja. Belakang udah ngawur. Kalau sudah mulai tanggal 15 sudah puyeng nih otak. Ya persiapan pulang kampung. Sudah mulai rajin ke pasar. Wah, sudah repot kalau kayak gini. Sudah nggak concern lagi sudah. Memang kalau kita nggak bijaksana, udah nggak concern itu. Sudah mulai anak-anak mulai ngajak ke mall. Itu sudah mulai itu tanggal 15 itu. Yang pingin mall dia lah kalau kita ngerepot. Ya, tapi kita bapaknya mau gimana lagi? Nah, kalau nggak kuat-kuat, jadi harus bijaksana. Oke ya. Yang terakhir, memastikan seluruh ibadah Ramadan tadi berdampak pasca Ramadan. Yakni bisa diistiqomah ibadah Ramadan. Di samping tuntas sepanjang Ramadan, bisa menjadi pendahulu menuju istiqomah ibadah Ramadan. Yang sudah dimulai Ramadan, tetap dipertahankan ibadah Ramadan. Ini 5, itu namanya ibadah Ramadan lengkap semua sisinya. Nah, tadi ada yang di poin pertama saya katakan, apa aja tadi itu? Kita bisa hitung. Pertama, yang wajib itu namanya saum. Ya, clear itu. Kedua, ada ibadah-ibadah sunnah yang menyertai ibadah saum di bulan Ramadan. Pertama yang sunnah itu qiyamul lail. Kedua, tilawah Quran. Karena memang Nabi menegaskan betul di Ramadan untuk qiyamul lail. Karena Nabi juga datangi Jibril setiap Ramadan, maka Nabi selalu baca Quran. Tilawah Quran. Yang ketiga, zikir. Memperbanyak zikir. Keempat, thalabul ilmi. Karena Quran itu adalah ilmu pertama, sementara Quran itu diajarkan di bulan Ramadan, maka menjadi dasar kita thalabul ilmi. Maka juga para ulama banyak menggeber ilmu di bulan Ramadan. Nomor 5, banyak sedekah. Ini banyak, pokoknya semua tadi ada dasarnya masing-masing. Karena ajwadun nasi, karena ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang dermawan. Dan paling dermawannya pas dermawan itu pas Ramadan. Hina tahu Jibril, ketika Jibril datang kepadanya. Maka ajwadu minir rihil mursal. Ia lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi sedekah itu rajin sekali. Ya, makanya semoga nanti kita bisa sedekah sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Nomor 11, nomor 6 ya. Ibadah yang sunnah itu adalah i'tikaf. Disunnahkan i'tikaf. Maka karena ya'takif al-ashr awakhir min Ramadan, i'tikaf di bulan Ramadan, di sebelum Ramadan terakhir. Ini luar biasa fadilahnya, i'tikaf.
Nomor 8, disunahkan untuk banyak berdoa. Ya, karena terutama di waktu-waktu khusus. Pas berbuka itu mustajab. Pas waktu sahur juga mustajab. Nah, pokoknya jangan sampai kita lupa berdoa. Karena mustajab, banyak yang mustajab. Tidak menutup kemungkinan nomor 8. Karena Rasul telah memberikan contoh beberapa perang Ramadan, maka perjuangan, nah kalau bahasa sekarang ya, dakwah harus semakin kencang di bulan Ramadan. Jadi ada sekian amal ibadah yang Rasul contohkan dan akhirnya menjadi sunnah muttaba'ah yang mengikuti kewajiban saum di bulan Ramadan. Jadi ada ibadah pokoknya dan ada yang menyertainya, yang sunnah-sunnah yang banyak sekali. Dan itu kita kerjakannya tuntas. Bahkan ada pra sebelumnya. Dan kita kerjakannya luar dalam. Dan kita pastikan saya istiqomah. Maka kalau kita kerjakan sebaik itu, semoga Allah kirim sifat taqwa ke dada kita semua. Dan kita keluar di bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dengan bahasa lain, melalui ibadah di bulan Ramadan, terutama saum, kita menjadi orang yang bisa mencapai tujuan hidup ibadah. Jadi orang yang sangat taat kepadanya. Dan menjadi orang yang berlimpah keberkahan dalam hidupnya. Mudah hidupnya, selalu ada solusi, rizki berlimpah, ilmu banyak. Jadi dengan bahasa lain, Ramadan merupakan bulan yang mengantarkanmu menuju sukses dunia dan akhirat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Pak Khairul, tidak ada suaranya? Sekarang tes. Oh, ya. Tes. Sip. Baik, Bapak sekalian, demikian materi yang disampaikan oleh Ustadz Uzzuddin Fauzi. Ada satu pertanyaan lewat chat sebelumnya. Ingin disampaikan bahwa kajian ini adalah serial ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hari kajian yang pertama dan insya Allah bulan depan adalah yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa meraih apa yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz, meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Jadi terus kita ikuti kajian ini sampai nanti di bulan depan agar kita memasuki Ramadan tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita mampu untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi disampaikan. Baik, ada satu dan lewat chat, Ustadz, saya bacakan. Izin bertanya, Ustadz, jika yang aktif bekerja, apakah harus prioritaskan amalan-amalan di Ramadan sehingga perlu kurangi aktivitas pekerjaannya, Ustadz? Tahu, Ustadz? Ya, jadi kalau kita bicara idealnya ya, idealnya di Ramadan itu memang pergeseran posisi, kan gini ya, bagi kita kaum muslimin, apa aja kan jadi ibadah ya. Lawang nggak usah bicara kita kerja, nyari nafkah. Lawang nyapu di jalan aja jadi ibadah kan. Nyiram tanaman jadi ibadah kan. Nah, cuman ibadah yang berbentuk profan sama ibadah yang berbentuk transenden tadi, atau dengan bahasa lain, ibadah yang muncul dari hablum minallah dan ibadah yang muncul dari hablum minannas itu beda-beda memposisikannya. Nah, khusus di bulan Ramadan, kalau melihat Nabi memperlakukan Ramadan, itu emang agak sedikit, bukan agak sedikit, agak banyak ke ibadah-ibadah yang bersifat transenden. Meskipun Aisyah menceritakan tentang bagaimana hari-hari Ramadan, Rasulullah di hari Ramadan, ya kalau setelah dari masjid, Nabi di rumah seperti ya membantu rumah dan seterusnya. Ada hari-hari biasa. Gitu.
waktu nanti datang waktu sholat, ya Nabi akhirnya mendirikan sholat, imamin sholat. Gitu. Jadi di bulan Ramadan sekalipun juga Nabi ya ikut ngerapiin, membantu keluarganya meskipun tidak ada makan, kan ada kerjaan lain. Artinya ada tindakan profan. Nah, tetapi harus diakui di bulan Ramadan itu Nabi berbeda dengan perlakuannya dengan bulan yang lain, terutama di ujung-ujung. Apalagi juga setiap bulan Ramadan Nabi kedatangan malaikat Jibril. Apalagi juga sepanjang sejarah hidup itu. Di bulan Ramadan Nabi beberapa kali mendapatkan perintah berat yang merupakan puncak kemenangan. Ada jihad itu, ada Fathu Makkah. Nah, sehingga dari situ kita dapat, dari situ dan kita melihat sirah sahabati wal ulama, sirah sahabat tabi'in dan para ulama. Kira-kira kesimpulannya, misalnya sirah para ulama yang ada di area salafus soleh, ya, yang ada di khairul qurun, sebaik-baik qarn, itu para ulama memang memberikan bobot berbeda dengan ibadah-ibadah yang transenden. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah alaih, malu kita ceritakan, khatam Quran 60 kali. Ini diceritakan oleh Ibnu Rajab. Kok bisa sih? Ya kalau yang hafal bisa. Kan sebenarnya hanya butuh 10 jam Quran itu. Apalagi hari itu kan memang nggak secepat hari sekarang kan ya. Kan hari di zaman akhir kan lebih cepat. Nah mungkin harinya Imam Syafi'i agak lambat sehingga nggak secepat kita. Jadi cukup dipakai apa-apa. Imam Ahmad juga nggak jauh dari jumlah itu. Jadi ya memang besar. Memang memiliki bobot berbeda terhadap Ramadan. Sehingga dapat disimpulkan bobot load kerja mohon agak dikurangi supaya memberikan kita kesempatan dan keluasaan untuk beribadah lebih banyak, dalam arti ibadah yang bersifat amal akhirat ya. Jadi biar qiyamul-lailnya itu jenak, saumnya jenak, tilawahnya jenak, semuanya jenak. Nah, mungkin dikurangi sejam 2 jam lah bekerjanya supaya nanti nggak kelelahan di pekerjaan, nanti pas pulang capek, habis sahur, habis buka udah lelah jadi nggak qiyamul lail. Nah, jangan sampai kayak gitu. Moderat aja dan semoga tetap mencapai target. Karena masalah target ini tergantung cerdas-cerdasnya kita. Oleh karena itu, kalau bagi pemilik perusahaan bisa sebagian bebannya bisa ditaruh ke bulan-bulan sebelumnya. Nah, Ramadan itu mungkin tinggal 2/3-nya aja atau bahkan tinggal separuhnya gitu. Yang penting target tahunan berapa, bebannya ditaruh-taruh dibagi rata ke bulan sebelumnya, di Ramadan itu agak dikurangi. Itu bijaksananya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Dan memang selama ini kan kita menjalani Ramadan ya seperti biasa, seperti bulan-bulan yang lain, hanya ditambah dengan tarawih dan saum gitu Ustaz. Jadi bagaimana kita bisa lebih serius seperti layaknya putaran final Piala Dunia gitu Ustaz. Jadi semua tim itu menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Di Piala Dunia itu hanya 1 juara, tapi kalau di Ramadan kan semua bisa menjadi juara Ustaz. Iya benar. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih serius menyiapkan. Pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana sebaiknya jika itikaf tanpa didampingi suami Ustaz? Lebih baik itikaf atau tidak itikaf kalau tidak didampingi suami? Tafadhol Ustaz. Jadi tergantung posisi itikafnya. Kalau itikafnya itu di masjid yang dekat rumah ya tanpa suami boleh. Kan tidak safar. Tentu masjidnya bisa ya. Insya Allah kalau masjid mau udah terpisah lah. Mana ada masjid nyampur kan. Kalau nyampur bukan masjid, namanya mall. Gitu. Jadi kalau dia itikafnya di dekat rumah tanpa pendampingan suami nggak apa-apa, masih aman. Beda kalau mau iktikaf tapi ke Masjidil Haram, harus ada suami. Wong itu masuk kategori safar kan. Gitu. Jadi silakan iktikaf di masjid-masjid terdekatnya kalau ibu-ibu. Nah kalau mau masjid yang jauh ya harus bersama keluarga. Itu otomatis. Wallahu a'lam.
Baik, ada dari jamaah masjid ada yang ingin bertanya? Ya. Oh, ada Sen, silakan. Pakai Sen, silakan, Bapak atau Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya. Tadi kan poin yang nomor 5 itu memastikan seluruh ibadah di bulan Ramadan bisa dipertahankan ya Ustaz setelah Ramadan. Tapi afwan ya Ustaz, yang saya rasakan itu kalau bulan Ramadan itu lebih semangat gitu loh Ustaz. Iya. Kalau kata teman bilang energinya itu beda gitu kan. Tilawah Quran bisa 1-2 juz, qiyamul lail bisa tiap hari. Tapi setelah lepas Ramadan itu semuanya menurun dan berulang lagi gitu Ustaz di tahun-tahun berikutnya. Nah, kira-kira apa yang salah dengan itu gitu Ustaz, dan gimana cara untuk memperbaikinya gitu. Yang kedua Ustaz, kemarin tuh temen sempat ngobrol sama saya. Terus dia bilang tuh, aku tuh katanya tahu sih Ramadan itu banyak pahalanya, tapi udah kebayang deh capeknya katanya gitu kan. Capek sahur, tahajud, katanya kan ngaji harus lebih banyak. Itu wajar nggak sih kalau aku ngerasain gitu? Aduh, udah capek deh gitu. Capek deh. Gitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Iya. Yang pertama itulah makanya gitu ya. Itu makanya kenapa kita ngaji, agar kalau turun itu fakta yang diakui oleh agama. Al-iman yazidu wa yanqus. Itu fakta diakui agama. Tapi kalau kita mau lebih baik, memang jangan sampai jauh. Gitu. Bahwa memang perlakuannya beda, iya, minimal saumnya kan nggak sama. Itu kan sudah ketahuan, saumnya tidak sama. Kalau kita berkaca kepada baginda Nabi, yang berbeda cuma saumnya. Yang lainnya sama, mirip-mirip. Saumnya aja yang nggak sebulan. Tapi kalau qiyamul lailnya sama. Memang. Makanya saya pernah usul, kalau nggak bisa qiyamul lail di malam, qiyamul lail batas sholat isya. Ya, kalau nggak bisa istiqomah harian, ya istiqomah mingguan. Nah, gitu. Dan lain-lain. Beberapa tip yang bisa nanti dikerjakan itu adalah memasuki wilayah kenikmatan. Kenikmatan menjalankan Ramadan ini. Kalau dia nikmat, semoga bisa bertahan lebih lama. Bukan menjalaninya dengan bahasa targeted gitu loh. Target-target tapi akhirnya beban. Situasinya itu beban. Enggak, situasinya kenikmatan. Gitu. Itu yang harus diinjeksikan ke hati kita agar kita menikmati tilawah, menikmati ini, menikmati ini, menikmati ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba untuk memahami situasi diri kita, di mana letak miss-nya. Biasanya kayak qiyamul lail, itu miss-nya kan dibangun. Ya berarti biasakan aja. Qiyamul lailnya batas sholat isya aja kayak Ramadan. Nah, mungkin nanti tetap masih bisa bertahan. Gitu. Tilawah apa letaknya kesibukan pekerjaan? Bisa nggak diletakkan memang di hari, di waktu yang biasanya sudah ini ya, sehingga ketemu. Misalnya biasanya hati merasa butuh itu kan pagi hari. Atau pagi merasa butuh itu ba'da maghrib. Misalnya kayak gitu. Oh, ba'da maghrib masih di jalan Musat. Berarti pagi hari udah berangkat cepat-cepat. Ya, kayak gitu memang udah nggak niat namanya gitu. Jadi perlu memang mendesain gitu. Ya berarti diletakkan batas sholat duhur, waktu istirahat itu. Oh, saat ada pengajian, ya kan bisa menyelipkan beberapa waktu. Jadi ternyata pandai-pandai gitu. Kalau sodako saya pikir masih bisa kan dipertahankan. Memang yang agak terasa bisa berbeda itu kan saum. Kalau saum jelas kan, Nabi juga memperlakukannya beda. Jadi nggak apa-apa kalau beda. Yang kedua qiyamul lail, habis aktifnya ba'da sholat isya. Kalau tilawah tipnya disisipkan di hari-hari di mana kau butuh itu. Biasanya yang paling batas sholat subuh sama batas sholat maghrib. Gitu. Ya kalau enggak ya bisalah diatur. Isinya pandai-pandai menyiasati situasi kalau kita sudah pasca Ramadan kan memang sudah skala kabut ngurusin kerjaan nih. Ya. Kita bisa pandai-pandai. Makanya kalau kok tidak ketemu jalan, ya berarti emang nggak niat. Ya berarti di sini
Kok sampai niatnya beda gimana? Nah, jangan-jangan kita niatnya kurang kuat, kurang tulus. Makanya ada ulama mengatakan, man ya butuh Ramadan, fa inna Ramadan qad intaha. Yang menyembah Ramadan, Ramadan sudah selesai. Wa man ya'budullah fa inna hayyun la yamut. Yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah mati. Jadi kita menyembah Allah, bukan menyembah Ramadan. Sehingga semoga tidak sampai berhenti. Kalaupun berhenti itu adalah normal karena memang Rasul memperlakukan khusus yang som kan memang beda. Selebihnya mirip-mirip. Berikutnya nomor yang kedua tadi. Udah kebayang capeknya ya bagi ibu-ibu masak ini ya. Kalau kita punya pertanyaan itu kepada diri kita misalnya, kita juga capek Ustaz. Kita tanya, Mam, ayo ke mall, capek enggak? Enggak. Ya kenapa kalau saum masak ya mulai capek. Kalau ke mall kenapa enggak capek? Ini bab masalah cita rasa aja. Cita rasanya emang belum masuk. Jadi kalau misalnya kita ada terbesit di hati kita terbayang capeknya, dan capeknya itu beban, bukan capeknya nikmat, maka tanyakan kepada diri kita, hei orang mulia, kalau kau merasa capek dengan Ramadan, apakah kau capek keliling mall di bulan Ramadan? Enggak. Lah, kenapa lo capek puasanya tapi nggak capek keliling di mallnya? Gitu. Faktanya benar nggak capek. Gitu. Terus kalau kau capek, ya mulai. Capek enggak kamu buka bersama keliling? Hari ini, kan buka bersama itu bisa 4, 5, 7 kali loh ya. Buka puasa di sini, buka puasa di sini, buka puasa di sini, buka puasa bareng maksudnya. Jadi perlu ini, memang perlu nanti kita bahas di bulan depan ya. Penyiapan kesehatan, penyiapan mental gitu, supaya kayak gini-gini nggak masuk. Tapi sebaliknya, Ramadan itu merupakan bulan yang dirindukan. Gitu. Masya Allah. Bahkan pagi hari Ramadan itu merindukan. Saya sih berharap, tapi jamaahnya kuat apa enggak? Kita kan sudah mulai, kalau Ramadan kan awalnya ngaji sekali. Kita naikkan 2 kali ya. Ada ba'da subuh sama duha. Kita niat mau ngaji 3 kali. Kuat nggak tuh jamaah? Subuh ngaji, duha ngaji, aftar ngaji. Mantap itu. Kalau perlu ba'da isya ngaji. Kalau aftar suka keganggu sama acara buka puasa, mungkin kita letakkan ba'da isya. Biar kita cepet ilmunya. Kan kalau ngaji yang capek kan ustadznya. Kalau jamaahnya mah tinggal duduk manis aja. Apalagi online kan. Kalau pada setuju, kita naikin jadi 3 kali ngajinya sepanjang Ramadan. Tinggal dicari waktunya. Nah, jadi perlu penyiapan ini. Passion. Insya Allah kalau passion, kalau dinikmati, nanti nggak lelah. Memang menjadi lelah kalau ibadahnya itu sekedar menggugurkan kewajiban. Itu baru lelah. Tapi kalau kau sholatnya itu khusyuk, itu insya Allah nggak lelah. Insya Allah nggak lelah. Insya Allah. Kalaupun lelah itu fisik, tapi nggak lelah mental gitu. Kalau fisik lelah kan istirahat sebentar nanti bangkit lagi ya, asal nggak lelah mental gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada satu jamaah yang juga raise hand Ustaz, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan masuk. Ini salah satu jemaah yang rajin itikaf di Tanah Suci Ustaz. Pertanyaannya, lebih utama itikaf di Haram atau di Nabawi Ustaz? Kalau itikaf ya utamanya di Masjidil Haram. Haram. Nah, ya karena ada kejelasan pahala itu. Tapi jangan lupa, Nabi itikafnya di masjid sendiri, itu juga menjadi calon bagian. Nabi itikafnya nggak ke Mekah, Nabi itikafnya di masjid sendiri, di Masjid Nabawi. Nah, makanya dari itu ada pertanyaan itu. Kalau ikuti Nabi ya itikafnya di situ. Tapi kalau mau pahala besar ya tapi ya secara umum tetap para ulama mengatakan
di Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Baik. Oke, ini yang terakhir Ustadz, ada Ibu Mariam yang present. Saya Silakan, Pak, Ibu Mariam. Bu Mariam. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, kalau kebanyakan kalau mau nyambut puasa atau mengakhirin puasa itu kan ada istilahnya mendadak taat ya itu Ustadz. Sebelum menyambut mendadak taat gitulah Ustadz yang biasanya. Sama setelah akhir puasa nanti balik lagi. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Untuk ya kita balik ke diri kita sendiri aja biar kita tuh maksudnya berkelanjutan bisa taat setelah puasa. Yang kedua Ustadz, ini tentang sholat. Kalau sholat duha itu lebih baik atau lebih utama yang tiap hari atau cuma satu kali dalam seminggu? Karena kan katanya Nabi cuma satu kali dalam seminggu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu mendadak taat lebih baik daripada mendadak maksiat. Masa masih bagus untuk mendadak taat. Nah, tetapi memang sebisa mungkin ketaatan ini bisa stabil sepanjang masa, jangan sampai naik turunnya itu ekstrim, landai aja lah naik turunnya gitu. Ini bab 3 hal supaya ini. Yang pertama bab niat, seberapa kuat niatnya untuk meluruskan hidup ini. Kalau niatnya kuat, semoga bisa bertahan istiqomah. Yang kedua adalah seberapa kita nikmat menjalani ketaatan. Memang kalau ketaatan nggak dinikmati, suka berhenti. Tapi kalau kita nikmati, insya Allah bertahan lama. Makanya perlu kita sampai kepada posisi kenikmatan taat, yang disebut halawatul iman. Yang ketiga, apakah ada dukungan situasi apa enggak? Ramadan itu memang mendadak taat karena dukungan situasi. Oleh karena itu perlu ada dukungan situasi. Makanya kayak komplek ya, diusahakan benar-benar kompleknya itu orang baik semua. Jadi taat itu nyenengin gitu. Tapi kalau di komplek jarang orang ibadah gitu ya, jadi ikut-ikut juga akhirnya. Adzan aja kumandangnya jarang ya, repot kita kalau kayak gitu. Tapi kan kalau di komplek adzan bersaut-sautan, anak-anak kecil pada megang Quran, nah, kan seneng kalau kayak gitu urusannya. Situasinya udah situasi taat. Mungkin itu berapa yang bisa dilakukan. Kalau pertama terkait dengan ibadah duha gimana? Tetap lebih bagus kalau bisa harian. Tetap karena kan al-ajru ala qadri ta'ab, pahala sesuai dengan ta'abnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, baik yang terakhir Bu Yuli, silakan. Ya. Ya, saya pengen nanya tadi Ustadz, puasa tuh nggak sama dengan puasa yang Ramadan tuh maksudnya apanya Ustadz yang nggak sama tadi jumlahnya? Nabi kan kalau puasa Ramadan kan full 30 hari. Sementara di luar Ramadan Nabi nggak pernah 30 hari. Nah, artinya ada perbedaan perlakuan Nabi dalam bab puasa antara Ramadan sama di luar Ramadan. Dan itu tidak dianggap tidak istiqomah. Ya itu tetap istiqomah karena memang beda aturan. Memang Ramadan aturannya sebulan suntuk, kalau di luar Ramadan aturannya tidak sebulan penuh. Itu ada perbedaan. Tapi di luar ibadah itu hampir sama. Misalnya bab Qiyamul Lail ya. Kalau Nabi kan harian. Gitu. Bab Quran, bab yang sodako, nggak ada perbedaannya. Nah, ini memang istiqomahnya Nabi ya. Ya kita ini harus berusaha istiqomah lah. Semoga kalaupun berbeda jangan terlalu jauh lah. Kira-kira. Iya ya. Lalu tadi menikmati proses gitu ya Ustadz ya, dalam artian begini Ustadz, bagaimana supaya lebih meningkatkan, salah satu faktor tadi Ustadz menyebutkan tentang bagaimana kita menikmati mungkin suasana atau apa. Itu bagaimana Ustadz supaya jadi apa ya? Jadi betul. Menikmati suasana, menikmati proses itu. Kalau contoh ya, kan hari-hari Ramadan itu misalnya, nggak tahu Bapak Ibu menangkap apa enggak. Habis subuh itu tenang, terasa indah dan damai. Gitu. Kalau itu kita lewatkan begitu aja, nggak ada experience perasaan yang terkoneksi dengan situasi itu.
Tapi kalau kita perhatikan ba'da subuh, setiap ba'da subuh Ramadan itu beda situasinya dengan ba'da subuh hari-hari lain. Gitu. Nah, itu memicu kenangan gitu. Kalau kita, ya Allah Ramadan gitu, pagi itu tenang gitu. Gitu. Apalagi kalau habis ngaji terus kau siapkan luar, itu beda situasinya. Nah, itu kalau kenangan itu kita benar-benar kita masukkan ke jiwa kita, itu memicu kenikmatan. Terus misalnya satu kenangan di bulan Ramadan di mana kau bisa berbuka bersama dengan keluargamu, itu satu proses yang indah. Gitu. Makanya buatlah Ramadan itu sebahagia mungkin. Gitu. Sebahagia mungkin Ramadan itu. Betul ya, kita harus bijaksana di pengeluaran. Ya. Tapi jangan sampai bijaksana itu sama dengan pelit. Jangan sampai pelit di bulan Ramadan. Kenapa? Karena anak-anak itu punya experience. Kalau Ramadan itu pokoknya enak gitu. Nah, itu kalau kita jalani, itu nggak ada yang namanya lelah, capek, nggak ada. Karena enak Ramadan itu. Terus situasi ba'da berbuka, terus berbondong-bondong ke masjid. Kau nikmati itu. Kemudian imamnya enak didengerin. Nah, jadi masa imamnya nggak enak, itu juga repot juga tuh. Gitu. Imamnya enak didengerin. Jadi kita juga ternikmatkan gitu. Kenapa sih kalau kita di Mekah atau di Madinah itu kalau Ramadan enak lah, iya imamnya enak, masjidnya enak, benar nggak kira-kira? Situasinya itu menggugah gitu. Nah, experience ini tolong dinikmati sehingga nanti membuat kita juga terasa dan terngiang-ngiang gitu. Dan itu bisa ditarik-tarik ke ba'da Ramadan dan situasi-situasi itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu maksudnya, Bu. Jadi maksudnya untuk memanage tadi itu kenangan-kenangan tadi itu ya Ustaz ya? Maksudnya gitu Betul. Ustaz ya? Okay. Di manage di luarnya, di luar itu. Di luar Ditarik Ramadan ditarik keluar Ramadan. Iya, betul. Supaya kita tetap istiqomah gitu kira-kira begitu Ustaz ya? Betul, iya. Lalu sekarang pertanyaan lain gini Ustaz. Sering sekali kita mendengarkan bahwa Ramadan yang sukses adalah paling tidak ibadah kamu setelah Ramadan itu lebih bagus daripada sebelum gitu loh. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan Ustaz tadi tidak turunnya drastis atau bagaimana Ustaz itu tadi? Kaitannya Betul, sama iya maksudnya gitu. Bertahan. Bertahan. Jadi minimal bertahan. Ma'bada Ramadan itu bertahan. Itu maknanya sifat takwa udah masuk ke hati. Kan kalau takwa ada di hati kan nggak ada bedanya Ramadan sama di luar Ramadan kan. Wong udah takwa kan. Lain kalau belum takwa maka Ramadan berpengaruh besar. Tapi udah takwa kan berarti nggak jauh beda wong takwanya kepada Allah kan, bukan takwanya kepada Ramadan. Gitu. Itu memang demikian. Ya, maksud saya gini Ustaz, melihatnya itu apa ya bedanya sebelum Ramadan, misalkan ibadah kita beginilah nilainya A katakanlah gitu secara keseluruhan. Terus waktu setelah Ramadan jadi A+ gitu loh Ustaz. Itu begitu ya? Itu gimana Ustaz itu? Sebenarnya ya kalau urusan meningkat itu lebih karena rumus kemarin itu tiada hari kecuali hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya kan pakai rumus itu memang gitu. Cuman minimal kalau sama aja dengan Ramadan itu sudah luar biasa indahnya. Kalau sama aja, apalagi sampai A menjadi A+, wah itu luar biasa itu sudah mulia sekali gitu. Itu ya benar-benar orang beruntung tidak rugi sama sekali. Bagus, oh bagus sekali. Tapi seandainya bertahan aja udah bagus banget. Bukan gitu Ustaz, maksudnya bukan gitu Ustaz. Bukan apa? Karena gini, kalau Ramadan kan pasti kita meningkat lah karena suasana mendukung segala macam Ustaz ya. Ya. Nah, indikasi bahwa Ramadan kita bagus itu adalah amalan kita sebelum puasa, katakanlah A tadi, waktu setelah puasa itu meningkat gitu loh. Tapi pasti tidak akan sama dengan waktu Ramadan gitu Ustaz. Karena situasi nggak mendukung. Nah, itu gimana Ustaz? Oh iya. Ya, memang kayak gitu. Artinya ada dampak signifikan lah. Latihan Ramadan itu ada dampak signifikan. Kayak orang latihan gitulah. Udah latihan sebulan, ya mestinya harus ada dampak signifikan. Sehingga memang meningkat. Itu benar. Ya tentu apa namanya? Ya
tadi minimal sama aja. Itu sudah cukup bagus. Tadi sebelum Ramadan tadi apa, Ramadan dilatih, terus kembali nggak sampai drop, itu udah bagus. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Jadi ini pertanyaannya sudah mencapai, udah masuk di sesi yang kedua bulan depan, tapi nggak apa-apa, nanti bulan depan akan lebih dikupas lagi oleh Ustadz. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, waktu luang untuk bisa mengikuti sesi serial kedua nanti di bulan depan, sehingga kita memasuki Ramadan tahun ini itu lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita Amin. Terus istiqomah. Baik Ustadz, mau ditutup dengan doa Ustadz untuk kajian pagi ini. Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis kita dengan bersama-sama berdoa. Semoga Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Lana wa li walidina warhamhum rabbana sighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha wa zakkaha. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Allahumma ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis aslih lana syurana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya Fattahu ya man yaftahna abwaaba rahmatik wa yaftahna abwaaba maghfiratik wa yaftahna abwaaba rizqika wa karamika wa judik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma wafiqna fi Ramadan. Wafiqna fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekalian, serial pertama dari Tarhib Ramadan dari Formula Hati Masjid Ar-Raudhah Grand Matoa. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lanjutkan untuk bisa lebih mempersiapkan diri lagi dengan lebih baik lagi. Dan tutup kajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iya, syukran.